Selamat datang di channel Ngosan Ngobrol Santai. Malam ini bareng saya Mas Al sama juga Mas Bay. Karena sebenarnya Mas Bay aslinya malam ini awalnya apa ya Mas Bay? Ora mau wis topo ya. Topo wis maca ajian, puluh geni. Rabu geni. Puluh apa iku geni. Pokoknya maca ajian lah, guys. Tapi sebenarnya malam ini juga harusnya ada bintang tamu. Ada bintang tamu. Cuman karena berhalangan dadaan tadi wato-wato. Meriang. Jadi kayaknya memang lagi musimnya meriang nih Mas. Musim meriang. Dane ke tisu ame dol bengi ngene iki wis piye. Nah, hawane ya hawa adem ya. Hawane hawa udin beton. Udin beton to ngene. Enek ya. Siapa saya sing jomblo-jomblo. Sing jomblo paling aplikasi mainnya. Waduh, aku ora mudeng iki. Oke, malam ini kita ya ngobrol santai lah namanya karena ini namanya juga channelnya ngobrol santai. Kita santai aja ngobrol-ngobrol sambil ngobrolin sesuatu yang viral juga dan ngobrolin sesuatu yang juga bermanfaat lah ya. Tapi ya kita mengundang ini sih para yang menyaksikan channel Ngosan bagi yang mau hadir di channel kita. Channel Ngosan jadi bintang tamu ngobrol di sini ya. Iya. Mau curhat, berbagi, mau menyampaikan persoalan yang mungkin tidak didengar, pengen didengar ya kan. Mau cari jodoh juga bisa, mau cari jodoh. Iya. Jadi bisa dikenalkan di sini nanti yang boleh jodoh kangenan. Nah, nanti bisa datang di sini. Lah kok biro jodoh Mas itu. Oh, enggak masalah kan kita bantu loh. Iya sih. Kita bantu. Ini di media sosial yang lagi viral apa toh Mas Bayi? Lagi viral di TikTok wis. Sampai bojoku ya Mas. Sampai bojoku delok iki lho. Apa? Ya pasangan suami istri KDRT itu. Oh, sopo yo jenenge Leslar toh. Iya, sopo Nestle. Oh, si mbahku ibuku sing diobrol iki lek ku ketemu ya ngono. Ha iya. Leslar. Aku ya Leslar apa Nestle? Leslar. Oh, Leslar. Lesti Bilar. Oh, malah. Aku ini. Wong rumah tangga ada wong ada jadi Rusi ya. Ah iya. Mbak Yuspen. Spene babah ngono arep gulung arep piye. Lah iki ketika Lesti nyabut laporan ya do heboh meneh. Malah do arep boikot Lesti barang kan ya aneh to dene to. Ya mungkin kan atine ora ketep nonton bojone ya Prabowo Oren wis dikenal kene kan tersangka. Yo. Nek menurut kuwi ya piye Mas? Jenenge wis melapor ke hukum ya. KDRT ya jadi diteruske ae sih. Perkara ku gugatane iku nek wis dihukum arep diringanke dengan cara apapun itu terus diproses aja langsung main cabut. Soale ben ono efek jerah ya. Iya, kuwi soalnya kuwi mungkin ning kelompoke apa wae. Aku bukan yang ngomongin mama tapi piye ya. Tapi menurut pendapat versine awakmu ngono. Heeh, mending diteruske ya. Iya. Nek aku ya Mas, walaupun aku lanang ya tapi dari orang tuaku nek iso menghormati seorang wanita. Iya, nah itu memang wajib. Ya. Cuman mungkin ya nek posisine dhek lho Mas, ini posisine si Lesti mungkin ya nonton ya ra tegel jeneng atine wong. Iya sih, karena ya dari satu sisi kan Lesti kan harus di anak ya. Sing jadi alasan itu cuma ya terus mungkin kan isi tresno barang isi cinta. Jadi nonton bojone Prabowo terus berkenal tersangka mungkin kan ra tegel banget. ra tegel. Jadi emosinya yang dulu itu sudah mulai turun. Cuma itu sing mari kecewain mak-mak itu lho. Kan mesake mak-mak sing nonton lho sampe bojoku udah. Lah. Lah saiki mak-mak malah do heboh bahas Lesti Bilar. Padahal ya ning maksudnya kehidupannya dhewe akeh sing perlu dibahas. Oh, kok sing dibahas nanti ora kenal kono malah ora kenal dhewe lho. Tapi kan malam ini ada orang bahas kuwi Mas. Enggak. Wis iku berselentingan ae. Selentingan wae. Jadi sing viral ya kuwi mau Lesti Bilar terus
Pak Sambo iki yo sidang perdana iki ya. Oh, Pak Sambo. Sidang perdana. Kita kan ya tidak menguasai dan ya kita tidak membahas di sana. Nah malam ini kan kita mau ngobrol tentang sing penting yakin lho Mas Bayu. Sing penting yakin opo wae sing dilakoni sing penting yakin. Lah bab sing penting yakin iku kan apa jenenge setiap orang kan duwe pengalaman itu. Jadi bab sing penting yakin ini Mas Bayu dhewe sing wis tau menjalani urip iki tau ngalami ora bab sing penting yakin ngono iku. Yo ono. Bab sing penting yakin kan. Semua yakin. Nek modale wong yakin. Iya ono. Lah iki gawe ngombe wae iki. Oh, ngombe wae iki. Wis kok sing penting yakin. Sing penting yakin. Otodidak. Yo maksudnya di modal ra akeh, pokoke penting yakin. Pokoke aku kudu iso gawe usaha dhewe iki. Padahal jenengan gawe ngombe wae kuwi modalnya ora turah-turah ya. Ora kepres, bayarnya nyicil lo desain kae. Bayarnya nyicil kae. Cekeringan aku. Desain logo, desain tas segala macamnya bayarnya nyicil kae. Jadi dari sing penting yakin kuwi mau dilaksanake dilalai yo, maksudnya selalu dikasih jalan. Selalu dikasih jalan. Pokoknya yang penting yakin ikhtiar, percaya Gusti Allah ora turun. Tapi kadang memang enek wong juga yang berpikiran ini Mas Bayu, misal aku pengen bisnis tapi kok bisnis apa? Misal bisnis kae wah kok ya nek mlaku nek ora dituntek anu piye. Ya karena dalam dirinya urung ketanam ini. Keyakinan mau ya. Keyakinan sing loro kudu iso berpikir ngene Mas. Kayak aku iki jualan minuman minuman kekinian. Jualan bisa ditiru tapi rezeki belum tentu bisa ditiru. Betul, rezekine nek dhewe. Kadang sing niru wae guna. Nah, iya. Ya toh. Iku nek bur modal yakin tok kadang jeng bleset. Heeh. Makane kudu duwe pemikiran koyo ngono sih Mas nek aku. Jadi memang modal awalnya yakin, tapi kan harus diimbangi karo pengetahuan, karo strategi loh. Iya. Jadi yo sing penting yakin kuwi yo modal tapi dudu modal utama. Iya. Tapi nek ora ada keyakinan ya ora kosong Mas. Enek mung ragu-ragu. Nah, iku yo Karena aku yo ndek kanca sing enek mung ragu-ragu, akhirnya ya ora iso mlaku. nah ya iku. Arep mlaku iki wedi iki. Arep mlaku wedi. Nah iya. Iya sih. Tapi nek bab sing penting yakin aku dhewe yo tau ngalami sih Mas. Sing penting yakin ku mau. Jadi jadi ngene, nek menurut jenengan kaya nek posisi jenengan Radit, misal lunga ning tanah suci ngono, nek di dalam pikirannya jenengan mungkin ora. Iya ora. Ya ora lah ya. Nek maksudnya dipikir secara logika lah ya. Nek logika kan. Logika. Secara nyata ngono lah. Ora Radit, kakek utang. Nah, Terus ora ada bisnis. Nah, iya. Kira-kira mungkin ora nek iso mangkat. Ora mungkin umroh ngono lah. Ora mungkin. Ora mungkin ya. Nek dipikir secara logika ora mungkin. Iya. Tapi nek ketika iki mau gandeng sing penting yakin karo Gusti Allah, ternyata dikasih jalan. Aku wis pernah ngalamin kuwi. Jadi memang tahun 2018 lah. 2018 bulan Maret aku kelingan banget bulan Maret. Kayak buka-buka dhewe apa ya. Apa ya? Jadi bulan Maret tahun 2018 itu aku tanggal 18 Maret bulan 2018 bulan Maret tanggal 18. Kelingan kuwi aku alhamdulillah bisa mangkat umroh neng Mekah dan Madinah. Tapi posisi waktu itu basrah dikit. Ning utangnya akeh. Wis lanjut bisnis. Nah, iku. Jenenge kan intine kan sing penting yakin jalannya mesti ono kan. Jalannya mesti ono. Dan itu memang aku ngalami sendiri loh maksudnya. Jadi nek dipikir secara logika itu ora mungkin, tapi ternyata memang dikasih jalan waktu itu. Tahun 2018 alhamdulillah iso umroh. Gratis tanpa mengeluarkan biaya sepersen pun. Dan malah justru dapat uang. Loh. Nah, ya kan. Kuwi aneh. Tapi itu realita, maksudnya aku benar-benar pernah ngalami itu. Jadi
Yo, kadang gini, sesuatu yang kadang kita yakini itu ketika dilaksanakan, diusahakan, insya Allah pasti ada jalan. Nah, Di mana ada kemauan, di situ ada jalan, ya kan? betul. Nah, aku juga pernah membaca buku, itu ada sebuah kalimat ini Mas Boy, apa? Dan sampai sekarang aku masih kelingan kalimat itu. Sejauh tekad dan tujuan seseorang, Heeh. sejauh itu juga Allah akan memberi jalan. Ya kan? Bener. Jadi walaupun ada posisi kayak misal Mas Bayu ini kan posisi nggak ibu bebae kan bukan berangkat dari anak wong sugih. Bukan. Bukan karena duwe modal serep akeh. Bukan. Padahal yang dipikir bisnis makanan minuman sak pengetahuanku sangat itu harus modal serep. Ya kan? Bener. Karena kan memang kan orang langsung payu kadang. Iya. Ya kan harus tombok-tombok saya dan sebagainya. Tapi karena modal yakin rumah akhirnya berdiri Mas. Ya berdiri, ya buktinya jadi nih. Dia jadi berjalan sampai sekarang ya alhamdulillah. Dan sekarang malah ada 2 tempat ya sekarang ya. Ada 2 tempat. Ya, alhamdulillah berarti hanya modal yakin cuma toh. Modal yakin. Dengan modal yakin Mas Bayu iso gawe mobil wae. Dengan modal yakin aku iso umroh. Jadi sebenarnya apapun keadaannya FWB, meskipun orang duit, meskipun terbatas, selama ada kemauan pasti ada jalan. Lalu mau yang penting Yakin. Tapi nek ger yakin ta ya. Yo. Ojo mburi yakin tok. Ya contoh aku misalnya ya bisa berangkat umroh itu mungkin kan orang bertanya ya, kok iso to Mas carane maksudnya piye prosesnya kan. Jadi sebenarnya gini. Waktu itu aku pernah sering mendengar Ustadz ngomong gini nek masalah umroh lah ya. Allah itu tidak memanggil siapa yang mampu, tapi memampukan siapa yang dia panggil. Iya sangar ini. Jadi yang mampu belum tentu iso kesana. Tapi kalau yang sudah Allah panggil pasti dimampukan. Meskipun jenengan ki wong ra ndedit. Lah di situ kayak saya merasakan itu gitu. Jadi ya memang itu perlu proses ya, orang langsung tiba-tiba Mas gue umroh gratis, nah, kan nggak mungkin tanpa ada ikhtiar, kan pasti ada jalan itu, ada prosesnya. Nah prosesnya waktu itu kan tahun 2018 kan 2017 kan posisi jatuh-jatuhnya bisnisnya bangkrut, tinggal utang, tandidit, rada gawean. Akhirnya golek gawean. Wis nelongso banget ya. Nelongso. Lah golek gawean alhamdulillah ditawari karo Pak Yai untuk membantu mengelola biro travel haji dan umroh. Nah disitulah saya bekerja di travel. Nah waktu itu karena travel umroh itu kan sisi lemahnya waktu di tempatnya Pak Yai kan marketingnya, pemasarannya. Jadi nggak ada pemasarannya gitu loh Mas. Jadi jarang ada yang order ke situ lah. Ya daftar paling setahun itu berapa lah gitu. Nah di situ saya suruh bantu dan saya maksimalkan di situ. Alhamdulillah mulai ada perubahan kan. Jadi Pak Yai itu melihatnya kok bagus. Maksudnya tadinya travel itu sering tutup, jadi selalu buka bahkan sampai malam kan gitu. Grafiknya langsung meningkat lah. Grafiknya meningkat dan waktu itu langsung saya dikasih tawaran kan. Intinya gini, kalau kamu bulan Maret bisa membawa jamaah, maksudnya gini, kan kantor itu kan modelnya kalau travel umrah itu kan kalau mau bikin program kan harus booking tiket dulu jauh hari kan nggak bisa dadaan misal bulan depan mau berangkat bulan depan juga baru pesen tiket kan nggak bisa, harus pesen jauh hari sebelumnya, misal 3 bulan sebelumnya. Lah kantor itu kan sudah booking tiket sekitar 30 seat 30 kursi artinya kan untuk 30 orang. Nah kalau sampai ini tidak terpenuhi kan otomatis hangus, otomatis kan rugi kalau hangus. Secara itu kan rugi lah. Lah itu terus saya dikasih tantangan sama salah satu komisarisnya lah.
kamu kalau bisa menjual 30 tiket di bulan Maret, kamu berangkat. Nah, gitu. Terus ya saya waktu itu ya antara Yakin atau yakin enggak? dan tidak yakin. Awalnya yakin dan tidak yakin sama iso apa ora kan itu toh. Tapi karena saya melihat bahwa ini peluang. Belum tentu peluang ini ada lagi. Makanya saya langsung siap. Penting yakin ya. Aku mau sepenting yakin. Penting yakin. Penting yakin. Aku insya Allah yakin bisa Pak. Siap. Pokoknya saya terima tantangannya. Yang penting sesuai janji. Artinya nek memang terpenuhi ya berangkat tenang kan gitu. Maksudnya benar-benar berangkat. Nah karena modal yakin gue mau, wis yakin iso, wis Bismillah kan gitu. Ya sudah. Keyakinan yang sudah ditanamkan itu kemudian didorong dilengkapi dengan usaha maksimal. Jadi setelah itu saya usahanya jauh lebih kenceng. Misal tadinya sore itu udah pulang, kantor tak buka sampai malam. 24 jam? Enggak, cuma sampai jam 9 malam. Oh. Jadi kantor tak buka sampai jam 9 malam, padahal biasanya jam 5 sudah tutup. Terus saya kelilingnya jauh lebih lebih luas, lebih banyak lagi. Nah disitulah keyakinan kemudian ikhtiar yang maksimal, ternyata Allah kasih jalan. Tertutup 30 tidak hanya 30 jamaah ya. Waktu itu akhirnya saya bisa memenuhi 36. Malah muncul 6. Nah, malah muncul 6. Jadi nambah tiket 6 orang. 3 total yang berangkat 37 plus saya. Gitu. Lah karena terpenuhi ya mau nggak mau kan perusahaan menepati janjinya loh. Jadi waktu itu saya suruh bikin paspor. Itu bikin paspor juga gratis. Saya dibayarin dari kantor, terus suntik meningitis juga sama. Suntik apa? Suntik meningitis. Jadi harus disuntik. Vaksin meningitis namanya. Kalau nggak divaksin nggak bisa berangkat. Harus. Salah satu syarat. Nah itu juga gratis. Terus ketika saya mau berangkat juga agak bingung juga, nggak punya uang toh. Nah balik meneh sing awal. Nah itu. Ya jadi di sisi lain wis seneng iki wah aku arep mangkat. Cuman kok tapi bingung kok rade di kantor kepiye-piye nih. Akhirnya ternyata dari kantor itu saya dikasih uang saku 5 juta. Uang saku 5 juta. 5 juta. Berarti free tiket, paspor free, suntik free, dikasih uang saku 5 juta. Kasih masih ditambah uang saku 5 juta. Jadi saya dikasih sama dari kantor ini buat sangu di sana. Nah misal ada apa-apa jamaah butuh pakai uang ini, ya kan gitu. Nek kamu mau beli ya pakai ini. Jadi ini jatahmu ini. Terserah harap nunggu apa kan gitu. Lah yang jadi saya juga maksudnya sesuatu yang di luar di luar logika juga atau maksudnya uang itu utuh Mas. Maksudnya itu? Ya nggak kepake ternyata di sana itu nggak kepake. Babar belas nggak kepake. Jadi saya itu pulang malah uangnya masih utuh, dapat banyak oleh-oleh. Nah itu kayak berkah gitu. Jadi ya memang luar biasa ya. Maksudnya ketika saya merasakan ketika sesuatu itu wis sudah dikehendaki karo Allah ya, wis ternyata memang gampang jalannya. Jadi saya di sana iso jajan, iso ngerasake bakso Arab, iso jajan es krim di sana, iso kemana-mana dan sebagainya. Itu ternyata nggak mengeluarkan uang. Enak ya. Enak tenan. Bayanganku ki ya nek kono kan ya pengen tuku iki kan gitu toh. Ternyata memang ketika saya pengen bakso, waktu itu saya pengen makan bakso kan. Nah, kalau kita umroh kan ada mutawif dari sana. Maksudnya mutawif yang dari Arab Saudi tapi orang Indonesia itu. Cuman dia memang bermukim di sana dan jadi tour leader lah. Lah, ketika saya mau pengen makan bakso, ternyata dia itu ngajak malahan. Ngajak, Mas, jenengan mau bakso enggak? Oh, berarti nempaki ya? Ngepasi. Mas kamu mau bakso enggak? Ya mau no Mas. Lah gimana? Yuk, jajan yuk. Lah terus aku tak dulu, tak naik ke kamar dulu, tak ngambil uang, aku bilang enggak usah, tenang aja. Itu. Akhirnya dibayar sama orang itu.
Saya ingat itu makan bakso sama minumnya itu habis 25 real. 25 real itu piro? Satu realnya kan 4.000. Satu real 4.000. 4.000. 25 real ya berarti ya Tanggung ping 100.000. 100.000. 100.000 kan. Makan bakso ya Bakso, tapi baksonya nggak seenak di Indonesia, tetap kalah. Dagingnya daging opo unta ya? Bukan ini daging sapi, cuma kan beda. Daging unta paling udah 100.000 loh marahnya. Itu daging sapi cuma memang rasanya beda, nggak kayak di sini. Ya itu. Nah terus saya waktu itu yo kayak pengen beli parfum, pengen beli apa namanya kurma, baju itu ternyata sudah dibelikan sama jamaah. Jadi pas saya di kamar tuh tiba-tiba ada jamaah datang ngasih saya parfum satu Satu dus itu. satu dus sih ada kan? Banyak. Mas ini buat jenengan ya. Terus dikasih jam tangan ada, dikasih ake, Ya. kacamata, macam-macam banyak sekali. Ternyata di sana jamaah itu baik-baik. Kebetulan jamaah yang saya bawa itu baik-baik. Karena mungkin ya itu tadi ya, maksudnya Totalitasnya maksudnya lah. ya maksudnya kalau kita memberikan layanan yang bagus juga ke jamaah juga baik ke kita. Iya. Nah dari itulah uang saya itu Utuh. nggak berkurang sama sekali. Jadi nggak berkurang, saya sudah bisa makan bakso, makan es krim, terus beli oleh-oleh, dapat macam-macam lah kayak misalnya itu tadi kayak parfum, terus jam tangan, kacamata. Kan di sana kan dulu kan waktu akik kan masih rame-ramenya loh. Ternyata di sana kan akik kan banyak sekali. Itu sudah diberikan banyak itu juga. Nah, pas ketika pulang itu ya sampai komisarisnya itu sampai kaget juga kan. Artinya kan dia juga sering berangkat toh. Iya. Sering berangkat ke sana itu ya jarang ada mutawif yang mau raktir itu jarang. Jadi pas saya itu malah dapatnya mutawifnya baik. Jadi mau mau jajan bayari gitu loh Mas. Jadi pokoknya traktir lah. traktir. Jadi ya disitulah saya yakin bahwa itu tadi ketika kita punya satu keyakinan kemudian diusahakan, insya Allah pasti ada jalan. Gitu. Balik meneh tapi penting yakin. Jadi itu teman-teman menurutku ya apapun mimpimu ya lah, apapun mimpi kalian ya lah, apapun tujuan kalian, yang penting pertama yakin sih. Yakin yang iso dicapai. Iya. Betul. Kok nek wis yakin ya harus diusahakan. Aja mung yakin terus baru kok turasul. Berengkleng bener kan sekali. Aku wis yakin tapi aja urung iso ya ora usah. Iya arep mlaku. Ya kaya Mas Bayu pas buka ngombe bae Mas. Heeh. Yakin tapi kan ono ikhtiar ya, ono usahane ya. Misal minimal loh, ketika arep kontrak boleh informasi sih. Walaupun duitnya ngeneng. Ya kan gitu. Aja tekan kontrak sih ketika nggawe menu minuman kan penting yakin sih, campuranku sakmene. Oh iya. Resepnya itu ya. Gitu. Penting yakin terus Usaha lah ya. Usaha dasare. Jadi maksudnya gini. Aku pernah dengerin ini. Intinya gini. Hasil itu memang bukan wilayahnya kita. Iya. Hasil itu kan sudah kekuasaannya Allah lah maksudnya. Jadi kehendaknya Allah. Hasil itu harus berhasil pura itu sudah wilayahnya Allah. Wilayahnya kita itu yang penting usaha. Betul. Yang penting kita menunjukkan keseriusan. Betul. Ya, misalnya kembali ke umrah tadi. Jadi misal gini, nek niatmu pengen umrah tenan, iya. Kuwi harus dibuktikan niatmu. Contohnya apa? Misal sekolah nabung. Nabung rakitan kuwi setiap ono duit 1.000 2.000 kuwi ditabung. Iya. Secara logika, wah itu suwe. Tapi karena Allah itu melihat bahwa kowe kok serius tenanan, dilalai tabunganmu malah utuh, ada orang yang nawari. Tuh. Nah itu loh. Jadi sing penting mau obah. Nah. Yakin terus usaha. Nah, jadi untuk menunjukkan keseriusannya, aduh misal
EDP ini dari pembisnis misal. Ya harus ditunjukkan keseriusan EDP ini dari pembisnis. Contohnya apa? Ya minimal sinau. Betul. Keloro bergerak piye carane kan gitu kok. Beda nek misalnya dhewe aku pengen dadi pembisnis tapi ora ana apa jenenge? Ora ana usahane. Minimal ya mau sinau. Iya. Nah, nek niat ora ana usahane ya ora percuma. Jadi kayak usahanya percuma. Pokoknya apa wae, sing hal positif tapi ya. Iya, hal positif. Nek sing negatif aja. Negatif aja. Ya, apa jenenge? Ibu mau sing segala sesuatu nek sing positif, ada yakin diusahakan selalu tercapai. Betul. Walaupun belum tercapai ya paling enggak ya ada susah. Kayak Mas Ulil kan usahanya kan dhewe target sakmene ternyata yo yakin yo usaha bergerak akhirnya malah melebihi target. Melebihi target. Jadi di target 30 ikhtiar maksimal malah dapat 30. Nah, termasuk ngombe wae ya. Ngombe wae padha ae. Awalis gawe dhewe diombe dhewe lara weteng ora, ternyata ora ditawarke. Lek nawarke pertama yo tak gratiske. Tak gratiskan itu daerah Kemudo. Buka Mustafa di sana. Oh, maksudnya digratiskan itu jadi buka, ada orang saya bikinin gratis. Oh, saya suruh testernya ya. Tester itu hampir 20 orang kalau nggak salah. Padahal Mas Bayu waktu memulai itu belum cepat modalnya. Belum. Masih kerja ya Mas Bayu? Masih kerja. Nanti ngadalin dari gaji kerja itu tadi. Ini beli bahan-bahan baku itu ya cuma seadanya. Terus masih belum improve lah, tapi ya udah tahu dengan takaran segini. Jadi pokoknya kan yakin terus langsung ubah. Akhirnya kan ya wis ngerti dhewe kan awake dhewe ubah gitu. Ya kayak wong Jawa ngomong ora ubah ora mama. Nah, ya itu. Ora ubah ora mama, besek guys. Besek guys. Hawane watuk. Nek penasaran langsung datang aja ke ngombe wae. Lokasinya nek wong Klaten tuh ya Pedan lah. Pedan. Sobayan, perumahan Sobayan. Rumah Sobayan. Pedan. Timur Polsek Pedan. Ada gapura desa Sobayan masuk. Kurang lebih 50 meter lah. Ya ini yang buat kita syuting saat ini kan tempatnya ngombe wae. Kita syutingnya seringnya malam-malam gini jadi Kenapa nak malam sih sini syuting? Cuma nek kadang wis ngantuk lho. Oh, kadang wis ngantuk. Terus juga saiki mudah-mudahan selalu didukung ya pada cerita pendek juga nanti kan. Kowe ngosane enggak cuma ngobrol tapi wis nanti sebenarnya channel ngosane sebagai norno. Ya jadi bagi sing pengen ngobrol. Jadi maksudnya ini. Sekarang kan zamannya media sosial ya. Kadang ketika kita punya masalah hanya dijalani sendiri, kadang kan mungkin tidak ketemu solusi. Nah, kadang ketika di up di media sosial itu malah justru mendapatkan solusi. Nah, bagi teman-teman ya itu tadi yang mau ngobrol di channelnya Ngosan ya bisa nanti DM, ya kan? Atau gak ini, Yeah. pokoknya dari teman-teman nih yang nonton, Mas aku gue cerita, tapi iso gak bikin sing ono talente ono kon ragane critane iku. Oh, maksudnya kayak dibikin ceritanya dibikin kayak film gitu ya. Heeh. Ya, bisa sih. Bisa juga kan? Bisa juga. Cuma nanti talentnya kan kita masih terbatas toh. Ya talentnya masih terbatas, paling ya diambil sing menarik iku tok paling. Ya, bisa. Bisa. Jadi ini kalau misal mau cerita datang sendiri ke channel bisa. Misal ngirim via email, bisa nanti kita bisa modelnya mungkin bisa dibikin kayak tadi film atau nanti kita pendek, kita bacakan seperti gini atau mau dibikin cerita pendek itu bisa. Jadi insyaallah. Jadi biar channel ini juga ada manfaatnya. Betul teman-teman. Yang mau ngobrol bisnis juga bisa. Wah cocok banget nih ngobrol bisnis. Jadi semua kalangan lah bisa. Kalangan iso.
Tapi nek dhewe kayak pejabat artis lho iki durung mampu. Belum mampu tapi insyaallah kedepannya masalah ya. Sepenting yakin terus obah. Iki obah kan dhewe. Nah, besok kita juga rencana jadi ada bintang tamu mama. Janda anak 3 ya. Gak penasaran. Ya, kita pengen maksudnya gini. Kita ingin menggali sisi lain, maksudnya kehidupan dari seorang single parent ya, maksudnya kok bisa, maksudnya dia hidup dengan 3 anaknya, kemudian dari bagaimana dia menghidupinya kan, ya kan itu kan sesuatu yang mungkin secara logikanya wong lanang ki kok iso lho maksudnya, ya kan? Tapi ya berarti kalau emang wanita itu kuat loh. Iya, justru sebenarnya gini, secara kalau saya lihat tuh sekarang tuh banyak wanita yang lebih kuat. Maksudnya kayak hidup dengan 3 anaknya ditinggal bojone, ini lebih kuat. Nek wong lanang justru ora kuat, nek ora wong wedok. Bahkan saya wong lanang akeh-akeh tulang lunak, Mas. Oh, tulang. Tulang lunak ya. Tulang lunak itu piye? Iya, Mas. Tulang lunak is senengane berjoget-joget. Oh, ngono ae. itu korban TikTok mungkin ya. Ya, iya. Justru mana cara lanang sing saiki ya, ya tapi ya. Loh, rata-rata sekarang gini loh, yang banyak bekerja itu malah justru perempuannya. Makanya. Karena ini laki-lakinya malas kerja. Nah, itu. Ini misalnya kayak pabrik-pabrik ya, sekarang dipenuhi wong wedok-wedok. Ketika ditanya, "Mbak, kok kowe nganti dirawat kerja-kerja apa?" Lah, anu Mas, bojoku mau ngunggar nganggur wae. Nah, Nganti kadang digoleki gawe karo bojone ya ora gelem. Ono ya ceritane iku ya. Enek. Ono. Dan itu realita. Dan itu sing terjadi kebanyakan sekarang itu kok iso ngono lho maksudnya. Ya, makanya. Padahal tanggung jawabnya kan ada pada laki-laki ya. Iya. Maksudnya kita sebagai laki-laki itu punya kewajiban mencari nafkah untuk anak istri. Tuh. Tapi sekarang justru banyak wanita yang banting tulang untuk menghidupi keluarga karena sing lanang ki ora nyambut gawe. Nah, ya iku lho. Malas-malasan alasannya ya macam-macam lah gitu. Alasannya sing panu kadas kurang bayar opo segala macam kan. Nah, betul. Nah, bagi kamu sih punya masalah seperti itu pengen curhat di sini ya, bisa DM aja nanti ke sini. Pokoknya DM aja. Apa langsung komen? Ya gitu. Langsung di komen. Ada gak yang apa namanya yang mengalami itu? Bisa komen di Komen, bawah ya. bawah. Jadi kamu punya suami tapi suaminya malah males-malesan. Kamu harus banting tulang untuk menghidupi keluargamu. Nah, dan itu sering saya dapati keadaan itu. Akeh. Bolang. Dan kapan ya aku baca itu apa namanya, gugatan cerai itu meningkat karena banyaknya suami yang pengangguran. Nah itu loh. Di daerah mana? Kemarin saya belum lama baca berita kok. Itu. Makanya itu juga aneh ya, ngomong pengangguran, nek nganggur itu juga aneh. Roto-roto saiki pabrik sing digoleki karyawan perempuan. Nah itu juga salah satunya ya. Padahal aku biyen salah siji kerja ya. Salah satu perusahaan yang Surabaya. Iku malah perempuan itu dikurangi. Pas tahun itu. Iya. Tapi saiki umum malah ditingkatkan. Kayak pabrik ini kan yang caper itu kan, yang JJ Glove itu kan. JJ Glove itu kan rata-rata perempuan semua. Ayo. Jadi malah kebanyakan malah perempuannya kan gitu. Apa memang itu aturannya dari sono itu ya? Kalau ngomong aturan, ya juga sih aturan manajemennya. Maksudnya memang yang dicari itu perempuan apa? Nah, ya iku Mas makanya. Padahal secara fisik kan harusnya kan yang dicari kan pria kan. Iya, tapi maksudnya gini loh, Nek. Kerja kan tidak harus di pabrik. Iya. Misalnya kayak dulu ketika saya ngalami apa namanya, ketika cari uang susah itu ya apa wae tak lakoni tahu. Misal kayak tadi ladang tukang ya tahu. Nah, iya. Dodolan roti ning Malioboro ya tahu. Pokoknya apa aja yang penting kan positif. Ah, yang penting kerja. Maksudnya nek wong lanang sing penting kerja ngono wae. Penting lakoni hal. Perkara hasilnya sithik oke ya memang itu sudah di luar kehendak kita. Yang penting kan dhewe usaha wae. Dhewe usaha, gelem obah lah itu. Karena kita dadi tukang cat ya kan. Mas. Kayak saiki ya opo ae sing iso dijalani kan gitu kok.
Pokoknya saya barang-barang muda. Wah, dan tahun depan katanya mau resesi juga loh. Nah, ini kita khusus bagi kalian yang sudah berumah tangga itu sudah harus disiapkan untuk menghadapi tahun depan. Harus dipikir matang lah. Nah iya makanya tantangannya juga semakin lumayan. Segi ekonomi. Nah, iya. Makanya ambillah bisnis apa sing iso. Sing iso Dodolan apa lah ya. kreatifmu itu lho. Iso lah digo bisnis juga. Dodolan celana dalam ya ora apa-apa. Ayo ayo 10.000 telur ala lari saya ndak umum itu. Iya. Nek saya dodolane jasa. Ya, Mas Al tujuannya jasa. Bukan jasa anu lho, laki-laki panggilan bukan. Bukan. Itu wis beda meneh Iya. itu. Ayo betul. Nanti bisa dilihat di channel saya Albab Sarif juga. Oke, gitu Mas Bayu. Karena kita ngobrolnya juga ternyata sudah hampir 40 menit ini. Iya. Nah, kebanyakan juga Ini ngobrol ini kira kroso. ya. Makanya ono bintang tamu ini lah. Bawa gue sak jam ngono lah ora kroso. Iya. Kira-kira ngobrol wis 30 menit. Cerita ngalor ngidul kita ngulon guys. Jadi gitu rekan-rekan, semoga obrolan yang mungkin ya sedikit manfaatnya, Sedikit manfaat nggak jelasnya. Enggak jelasnya. Tapi semoga inilah bisa Semoga bisa jadi manfaat lah. bermanfaat untuk kamu yang mendengarkannya. Jangan lupa bantu channel kita dengan subscribe, like dan Komen, dan share ya. share, Ya gitu. Jangan lupa juga komen-komen, nggak masalah. Mau request apa? request. Gitu ya. Oke. Dari kita gitu aja. Itu aja. Bye bye. Bye bye.